Seakan gak mau kalah dari Qualcomm, vendor chipset lain yaitu MediaTek secara konsisten terus merilis seri chipset terbarunya untuk memikat hati calon pengguna. Dan menariknya, seri chipset MediaTek kini bisa dikatakan mampu bersaing secara performa dengan Snapdragon meskipun memiliki harga relatif terjangkau. Hal ini terbukti di sejumlah ponsel entry level yang baru-baru ini rilis, yang rata-rata lebih memilih menggunakan chipset dari MediaTek dibanding Snapdragon. Maka dari itulah, kali ini Nidya akan memberikan rekomendasi HP 2 jutaan MediaTek terbaik yang punya performa jempolan. Rekomendasi pertama kali ini ada Samsung Galaxy M22. Masuk ke dalam seri Galaxy M, Samsung Galaxy M22 membawa fitur kunci yang umumnya dibawa pada seri tersebut, yakni layar besar, baterai besar, serta desain yang masih nyaman untuk dilihat. Meskipun smartphone ini cuma dibanderol dengan harga 2 jutaan, namun Samsung sudah menyematkan panel Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz di HP ini. Dimensi layarnya pun cukup besar, di 6,4 inci, berdesain water drop notch yang meski sedikit tertinggal, ukurannya relatif kecil sehingga tidak mengganggu pandangan terhadap konten yang ditampilkan, meskipun resolusinya masih HD+ saja. Samsung Galaxy M22 dipersenjatai dengan 4 sensor kamera belakang. Sensor utamanya beresolusi 48MP f2.0 sehingga mampu menghasilkan foto dengan karakter warna yang gak ngejreng, dynamic range yang oke, sampai kemampuan mode malam yang cukup baik. Ponsel ini menggunakan chipset MediaTek Helio G80 sebagai dapur pacunya, yang dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB. Berbekal spesifikasi tersebut, HP ini mampu menghasilkan skor Antutu mencapai 230 ribuan poin. Terbukti pada saat digunakan bermain game PUBG, Galaxy M22 masih mampu dimainkan di settingan HD High dengan lancar. Bahkan smartphone ini masih mampu memainkan game sekelas Genshin Impact meskipun hanya di settingan terendah. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy M22 terupdate ada di scene berikut. Pabrikan ponsel asal Cina, Xiaomi, resmi merilis Poco M3 Pro 5G yang diklaim akan menjadi ponsel 5G termurah di Indonesia saat itu. Dan pada akhirnya menjadi pesaing Realme 8 5G yang rilis terlebih dahulu dengan klaim serupa. Head of Marketing Poco Indonesia, Andi Rangreng, mengatakan untuk spesifikasi ponsel ini dibekali dengan MediaTek Dimensity 700 yang menawarkan performa flagship level dengan tetap mempertahankan daya konsumsi yang lebih rendah untuk masa pakai baterai yang tahan lama berkat teknologi pemrosesan 7 nanometer. Dengan modem 5G terintegrasi, perangkat ini mendukung dual 5G standby, memberikan pengguna koneksi 5G yang selalu aktif tanpa menukar kartu SIM secara fisik. Kalau ditanya soal performa bermain gamenya, Nidya tidak menemukan perbedaan antara Poco M3 Pro 5G ini dengan Samsung Galaxy M22 sebelumnya, di mana untuk game PUBG bisa dimainkan di settingan HD High, sedangkan untuk game Genshin Impact masih mampu dimainkan dengan lancar meskipun di settingan terendah. Paling yang membedakan hanya di speed internet yang kalian dapatkan saat bermain aja, di mana kalau tempat kalian sudah mendapatkan sinyal 5G, maka akan mendapat nilai tambah untuk Poco M3 Pro 5G ini. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 Pro 5G terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada Infinix Note 11 NFC. Infinix kembali membubuhkan trademarknya pada HP yang satu ini, yakni layar yang berukuran lega di atas rata-rata. Tidak hanya lega, layar yang ditawarkan HP ini benar-benar menarik, bahkan lebih menarik dibandingkan Infinix Note 11 Pro. Hal tersebut dikarenakan layar Infinix Note 11 hadir dengan panel layar AMOLED. Penggunaan layar AMOLED dengan bentang layar 6,8 inci jadi sebuah kebanggaan mengingat varian Pro hanya memakai IPS LCD. Selain itu, ponsel ini juga dibekali dengan SoC gaming di kelas harga mid-range yakni MediaTek Helio G88 yang punya konfigurasi yang hampir sama dengan MediaTek Helio G85. Dengan spesifikasi tersebut, kemampuan Infinix Note 11 tergolong cukup bagus untuk kelas harganya. Bahkan beberapa hasil pengujian menunjukkan bahwa Infinix Note 11 mampu menghasilkan skor Antutu sebesar 170 ribuan. Sementara untuk Geekbench 5, ponsel ini punya skor 366 untuk single core dan 1311 untuk multi core. Apalagi hal tersebut terbukti pada saat HP ini dipakai untuk bermain
bermain PUBG dan Clash of Duty Mobile. Hasilnya bisa sama-sama dimainkan di settingan frame rate high dengan sangat lancar. Ditambah lagi daya tahan baterai dari ponsel ini diklaim mampu bertahan selama 11 jam lebih berkat baterai 5000 mAh plus kemampuan charging 33 watt yang tersemat di dalamnya. Buat kalian yang ngaku gamers, kayaknya cocok sih sama HP ini. Paling kurangnya cuma di refresh rate layarnya aja yang masih 60Hz. Tapi menurut media masih wajar ya, mengingat sebagai gantinya kita sudah diberikan sensor NFC untuk kebutuhan yang lebih penting. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 11 NFC terupdate ada di scene berikut. Masih dari Infinix, kali ini ada sang adik yaitu Infinix Note 10 Pro yang di tahun lalu menempati posisi teratas sebagai HP 2 jutaan MediaTek terbaik tahun 2021. Country Marketing Manager Infinix Mobile Indonesia Sergio Ticoalu menyebut bahwa Infinix Note 10 Pro NFC membawa performa mumpuni dengan harga yang terjangkau. Ia juga menyebutkan kalau smartphone ini cocok untuk memenuhi semua kebutuhan, mulai dari kebutuhan hiburan sehari-hari sampai melakukan pekerjaan profesional. Meski dimensinya besar, Infinix Note 10 Pro tergolong memiliki profil yang cukup tipis di 7,8 mm aja. Selain desainnya yang cukup menawan, layar depannya pun dapat memanjakan mata. Punya dimensi 6,95 inci, layar tersebut sudah mendukung refresh rate 90Hz dalam resolusi Full HD+, cocok untuk para gamer. Layar yang smooth juga diimbangi dengan prosesor gaming dari MediaTek, yaitu Helio G95 octa-core. Dan tak hanya dimensi layarnya aja yang besar, opsi penyimpanan dari Infinix Note 10 Pro pun juga. Mulai dari memori internal hingga 256GB sampai dukungan kapasitas micro SD sampai 2 TB. Nah, poin yang terpenting dan paling spesial dari HP ini adalah untuk pertama kalinya Infinix menyematkan sensor NFC di sebuah ponsel mid-range. Sensor tersebut banyak dicari, khususnya warga kota besar yang memerlukan isi saldo kartu e-money atau keperluan konektivitas lainnya. Bahkan kayaknya ponsel ini adalah perangkat gaming dengan fitur NFC termurah sampai saat ini di Indonesia. Koreksi ya kalau misalkan ini salah. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 10 Pro terupdate ada di scene berikut. Di penghujung tahun 2021, Realme kembali memiliki sebuah perangkat yang memiliki harga terjangkau, yaitu Realme 8i. Salah satu nilai jual utama yang dibanggakan oleh ponsel ini tidak lain adalah sektor layarnya, di mana selain memiliki resolusi 2412 x 1080 pixels pada layar dengan dimensi 6,6 inci, Realme 8i juga sudah memiliki refresh rate layar yang mencapai 120Hz loh price bookmania. Selain layarnya yang memiliki refresh rate 120Hz, Realme 8i juga mengedepankan kamera utama. Perangkat yang satu ini menggunakan sensor ISOCELL GN1 50MP untuk kamera utamanya. Kamera ini menggunakan teknologi ISOCELL 2 yang mampu menangkap cahaya lebih baik dari pendahulunya. Selain itu, sensor ini juga menggunakan algoritma tetracell yang menggabungkan 4 piksel menjadi satu, yang menghasilkan gambar dengan resolusi 12,5MP. Terakhir untuk sektor performanya, Realme 8i juga sudah menggunakan chipset gaming berbasis 4G terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G96. Performa tingkat tinggi yang dibawa HP ini terbukti pada saat bisa memainkan game sekelas Genshin Impact di frame rate 60fps dengan lancar. Hal yang sama juga terjadi pada saat HP ini memainkan game Pokemon Unite yang notabene game dengan grafis lebih rendah. Buat kalian yang tertarik, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga terupdate dari Realme 8i. Lanjut lagi, kali ini ada sang kakak yaitu Realme 8. Dari segi tampilan, ponsel ini terbilang cukup menarik dengan bodi tipis dan ringan. Saat digenggam, ponsel ini pun terasa solid, tak terasa ringkih. Hanya saja bagian belakang ponsel terlihat cukup mentereng dengan tulisan Dare to Live yang cukup besar di sebagian sisi kanan ponsel. Untuk urusan fotografi, Realme 8 memiliki fungsi fotografi yang cukup asik, di mana terdapat beberapa peningkatan yang bisa kalian temukan. Antara lain Tilt Shift Mode, Steady Mode, Dynamic Bokeh, AI Color Portrait,
neon portrait, dan dual view video. Sementara kalau kita bicara soal performa, Realme 8 mengandalkan chipset gaming MediaTek Helio G95 yang terbilang masih lumayan relevan untuk mendukung perangkat kelas menengah di tahun ini. Lantaran prosesornya dirancang menggunakan proses 12 nanometer sehingga lebih bertenaga dan efisien. Untuk kebutuhan bermain PUBG Mobile, nih dia bisa bilang kalian gak perlu khawatir karena kalian bisa menggenjotnya pada settingan grafis tertinggi dengan medium lag, smooth, dan tetap mengasyikkan. Game 3D kelas menengah seperti Mobile Legends bisa dilibas tak kenal gangguan. Ditambah lagi Realme 8 sudah dilengkapi sistem pendingin cairan tembaga canggih dibandingkan dengan sistem pendingin serat karbon generasi sebelumnya. Efisien pendinginan meningkat 14,4%, sehingga kinerja smartphone tetap cepat tapi suhu terjaga. Untuk spesifikasi dan harga Realme 8 terupdate ada di sini berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ngingetin ke kalian bahwa ke depannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook. Dan kalau misalkan kalian sempat ketinggalan dengan beragam info dari Nidya, ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik. Terakhir, kali ini ada Redmi Note 10S yang hadir dengan menawarkan performa yang lebih unggul ketimbang Redmi Note 10. Tidak hanya dari performa, kamera pun juga lebih ganas berkat lensa 64 megapiksel miliknya. Dibekali chipset Helio G95 dari MediaTek dan dukungan RAM LPDDR4X dengan opsi RAM 6GB dan 8GB serta memori internal UFS 2 berkapasitas 64GB dan 128GB. Redmi Note 10S rasanya sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kapasitas memori tersebut terasa kurang, kalian juga masih bisa memperluas penyimpanan dengan micro SD hingga maksimal 512GB. Terus nih, kalau di antara kalian ada yang hobi bermain game di smartphone, kalian bisa merasakan performa gaming yang gesit, lancar, dan anti nge-lag berkat chipset gaming dari MediaTek. Sementara dari segi layar, ponsel ini memiliki layar berpanel AMOLED dengan diagonal 6,43 inci dan resolusi Full HD+. Satu fitur lain yang membuat ponsel ini menarik untuk digunakan bermain game adalah speakernya yang sudah stereo. Saat HP ini digunakan untuk bermain game FPS seperti Free Fire, PUBG Mobile, dan Clash of Duty Mobile, performanya terbilang sangat mumpuni. Bahkan untuk game sekelas Genshin Impact pun masih terasa nyaman, meskipun dengan frame rate di kisaran 20-25 FPS. Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi Note 10S terupdate ada di sini berikut ya. Sekalian ini pamit, ciao Bella!